Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Puspita. Saya berasal dari SMPN 4 Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar sebagai wujud aksi nyata topik Merdeka Belajar. Mengenal diri sendiri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan dari setiap muridnya. Akan tetapi, hal yang mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan serta kelemahan diri kita sebagai seorang guru, agar dapat mengelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid-murid kita. Mendidik dan mengajar. Pendidikan adalah sebuah tempat menabur benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Adapun yang dimaksud dengan pengajaran yaitu suatu cara untuk menyampaikan ilmu pengetahuan atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Jadi pengajaran adalah bagian dari pendidikan dan mengajar adalah bagian dari mendidik. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Pendidikan seyogyanya bukan suatu yang rigid dan pakem. Penyesuaian sesuai konteks merupakan pendekatan yang perlu diusahakan setiap waktunya oleh pendidik. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. 1. Kodrat alam. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat alam adalah bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Adapun yang dimaksud dengan kodrat zaman yaitu merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Adapun yang dimaksud dengan budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Ada yang dimaksud dengan teori tabula rasa, yaitu anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan oleh pendidik. Adapun yang dimaksud dengan teori negatif, yaitu anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mewujudkan fungsi pendidikan di mana guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia. Memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Demikian pemaparan saya mengenai topik Merdeka Belajar. Terima kasih atas segala perhatiannya dan jangan lupa untuk melakukan umpan balik di dalam link yang sudah saya sediakan. Terima kasih.